Como baru saja kedatangan tawaran raksasa untuk bintang muda mereka, Nico Paz. Namun klub asal Italia itu memilih menolak tawaran yang diketahui datang dari Tottenham Hotspur. Ternyata ada campur tangan Real Madrid dalam penolakan ini. Satu yang menarik, kasus Nico Paz ini kembali menunjukkan rencana cerdas yang mungkin hanya bisa dilakukan Madrid. Madrid punya sebuah tradisi yang memungkinkan mereka memiliki banyak stok pemain hebat. Tradisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan terbukti melahirkan banyak pemain penting dalam sejarah si putih. Lalu, apa kira-kira strategi cerdas di balik kisah Nico Paz ini? Starting 11 Moment kali ini akan mengulas strategi gila Madrid membujuk Como pertahankan Nico Paz yang kembali mengulang tradisi mereka di masa lampau. Mau tahu apa strategi Madrid itu? Mari simak selengkapnya. Real Madrid. Dari namanya saja kita sudah tahu kalau klub asal ibu kota Spanyol ini selalu identik dengan kemewahan. Madrid selalu sohor akan bintang-bintang besar nan mahal. Nama-nama seperti David Beckham, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Toni Kroos pernah memperkuat tim yang satu ini. Semua nama tadi datang melalui satu rancangan proyek yang sama, Galactico. Suka tidak suka, Madrid bersama Florentino Perez adalah dua entitas yang memulai tren Galactico di sepak bola. Gagasan ini lahir dari ide Perez pada tahun 2000-an dengan tujuan utama membentuk super tim yang berisi bintang-bintang paling hebat. Sekarang di tahun 2025, proyek Galactico Perez di Madrid disebut-sebut sudah memasuki jilid ketiga. Ketika beberapa tim termasuk Paris Saint-Germain mencoba meniru proyek Madrid, nyatanya tidak ada yang sesukses si putih dari ibu kota Spanyol. Madrid juga pernah menemui kebuntuan ketika para pemain mahal mereka berakhir flop. Namun, citra Galactico itu akan selamanya melekat pada Madrid. Saking terkenalnya dengan status Galactico, Madrid kerap dianggap sebagai tim yang selalu mengandalkan uang. Dengan uang, mereka bisa membeli trofi. Lalu di kemudian hari trofi itu dijadikan iming-iming tambahan untuk menggait seorang pemain. Pola ini terus berulang. Di sisi lain, Madrid terkenal tidak ramah untuk pemain akademi mereka. Karena banyak jebolan akademi Madrid akhirnya tersisih dan harus berakhir di klub lain. Bicara soal jebolan Akademi Madrid, maka nama Nico Paz patut dibicarakan. Pemain kelahiran 8 September 2004 merupakan jebolan asli La Fabrica. Paz musim lalu diboyong klub Italia Como dengan sebuah kesepakatan transfer senilai 6 juta euro. Sekarang, pemain berusia 20 tahun menjadi bintang di Stadio Giuseppe Sinigaglia. Performa impresif Paz sepanjang musim 2024-2025 ternyata menarik minat Tottenham Hotspur. Klub Premier League asal London Utara itu sedang memulai proyek baru mereka bersama pelatih Thomas Frank. The Lilywhits lantas mengidentifikasi Paz sebagai nama yang cocok bekerja sama dengan mantan pelatih Brentford itu. Tanpa banyak basa-basi, Tottenham Hotspur meluncurkan tawaran senilai 70 juta euro. Tawaran ini tentu sangat menggiurkan, apalagi buat Como yang statusnya belum begitu mapan di kasta tertinggi sepak bola Italia. Angka segitu besar juga menunjukkan bahwa Spurs tidak main-main, dan memang benar-benar meminati pemain muda berpaspor Argentina ini. Minat dari Spurs ini datang setelah James Maddison dipastikan absen hampir sepanjang musim 2025-2026 ini. Spurs butuh pemain bertipikal sama untuk bisa mengisi kekosongan selama Maddison menepi. Selain itu, mereka juga butuh opsi selain Maddison apabila kondisi cedera seperti awal musim ini kembali terulang pada sang pemain. Tidak perlu diragukan, tawaran dari Tottenham Hotspur jelas merupakan tawaran yang sangat besar. Namun, Como tidak perlu waktu lama untuk menjawab tawaran tersebut. Tim yang kini dibesut Cesc Fabregas memilih dengan tegas mengatakan tidak. Alasan ini cukup mengejutkan.
karena ternyata ada campur tangan Madrid di baliknya. Perlu dicatat, ketika Como menebus pas senilai 6 juta euro pada Agustus 2024, mereka ternyata tidak sepenuhnya membeli pas. Ada kesepakatan antara kedua klub di mana pas bisa kembali ke Madrid melalui aktivasi buyback clause atau klausul pembelian kembali. Madrid bisa menebus kembali pas dengan nilai 10 juta euro maksimal sampai tahun 2027 mendatang. Selain memasukkan klausul tersebut, Madrid juga memasukkan klausul sell on alias klausul yang memungkinkan Madrid mendapat untung atas penjualan pas di masa depan. Dalam kasus ini nilainya adalah 50%. Namun ini bukan sekedar klausul. Madrid ternyata masih memiliki hak 50% atas pas sehingga setiap keputusan terkait masa depan pas tetap menjadi campur tangan Madrid. Sebagai pemain berbakat, pas tentu menarik minat banyak klub termasuk Madrid sendiri. Perlu dicatat, transfer pas pada Agustus 2024 bisa dibilang bukan transfer sejati, melainkan semacam cara Madrid menitipkan pemainnya agar sang pemain berkembang. Madrid punya niat memanggil kembali pas, dan banyak yang memprediksi pemanggilan itu akan terjadi pada 2026. Fabrizio Romano, salah satu pakar transfer sepak bola, mengatakan Madrid meminta Como menolak semua tawaran yang datang untuk pas, karena mereka sendirilah yang akan menebusnya kelak. Madrid bahkan siap menerima berapapun nilai yang diajukan Como untuk pas. Walau klausul dalam kontrak tertulis cuma 10 juta euro, Madrid siap memberi berapapun yang Como minta, sebagai ucapan terima kasih telah membuat pas berkembang. Pada akhirnya, semua aktivitas transfer yang melibatkan Madrid memang akan mengarah ke uang yang besar. Namun perlu dicatat pula, kasus pas ini adalah pola berulang yang selalu dilakukan Madrid. Madrid selalu berani melepas pemain mudanya ke klub lain hanya untuk membelinya kembali, bahkan dengan harga yang jauh lebih mahal. Contoh terdekat ada Alvaro Carreras. Dalam kasus Carreras, perjalanan sang pemain untuk kembali ke Madrid cukup panjang. Madrid sempat menjualnya ke Manchester United lebih dulu, yang membuat ex-defender Benfica sejatinya sudah menjadi milik setan merah. Namun, karena melihat kesempatan emas, Madrid berani menebus kembali Carreras yang pernah menimba ilmu di Valdebebas dengan biaya 50 juta euro. Dani Carvajal, bek kanan legendaris Madrid, dahulu juga datang dengan cara serupa. Carvajal muda sempat kalah saing dengan sejumlah nama besar, dijual ke Bayer Leverkusen dengan harga 5 juta euro. Klausul pembelian kembali akhirnya memungkinkan Madrid mengembalikan Carvajal seharga 6,5 juta euro setelah semusim bersinar di Bundesliga. Pola yang sama juga terjadi pada nama-nama besar lain, seperti Alvaro Arbeloa, Jose Callejon, Alvaro Morata, Lucas Vazquez, dan Mariano Diaz. Madrid adalah klub yang berani ambil risiko. Mereka rela menebus kembali pemain yang telah dijual meski harga mereka sudah naik berkali lipat. Bagi Madrid, kenaikan harga itu adalah sebuah kompensasi untuk klub yang sudah merawat dan membuat mantan didikan mereka berkembang. Kasus pas kembali menggarisbawahi kalau Madrid tidak hanya kaya, tetapi juga cerdik. Mereka sadar klub mereka dihuni banyak bintang, sehingga mungkin tidak ada ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Maka dari itu, Madrid rela mengeluarkan uang lebih demi melihat pemain akademi mereka berkembang di klub lain untuk kemudian mereka pulangkan dan menjadi bintang di Santiago Bernabeu. Nico Paz memang sudah menjadi bintang di Como. Namanya jelas banyak dipuja-puja publik Stadio Giuseppe Sinigaglia. Namun, tawaran untuk kembali ke Madrid jelas tidak bisa ia sia-siakan. Pas menilai masa depannya ada di Madrid. Untuk itu, ia menetapkan Madrid sebagai target jangka panjangnya. Sementara itu, untuk jangka pendek, Pas telah menyatakan komitmennya untuk Como. Sekilas, tindakan menolak Spurs yang menawarkan kesempatan main di Liga Champions musim 2025-2026 adalah tindakan keliru. Namun bagi Pas, Liga Champions tidak lebih menarik ketimbang kesempatan bekerja sama dengan Cesc Fabregas, pelatihnya di Como. Spurs dan Como sama-sama memberikan jaminan starter yang bisa memperbesar peluang Pas untuk tampil di Piala Dunia 2026 bersama timnas Argentina.
Namun bagi PAS, Como adalah tempat paling ideal. Selain punya ekspektasi yang lebih rendah, ia ingin belajar lebih banyak dari Cesc Fabregas yang tidak cuma menjadi pelatih tetapi juga mentor di dalam tim. PAS masih menanti panggilan dari Real Madrid. Tetapi ia dan Madrid merasa tahun ini bukan saat yang tepat. PAS masih ingin berkembang mengeluarkan potensi maksimalnya sebelum akhirnya pulang ke ibu kota Spanyol. PAS menilai Como dengan Fabregas sebagai pelatihnya adalah ekosistem yang tepat untuk membuatnya berkembang. Mirwan Suarso, presiden Como, mengaku takut akan datangnya momen PAS balik ke Madrid. Namun, Como tidak akan pernah menahan PAS, karena dari awal mereka punya tugas mengembangkan pemain Madrid. Semua keputusan juga diserahkan ke pemain, karena pada akhirnya para pemainlah yang akan menjalani masa depannya. Itulah dia Football Lovers, ulasan mengenai strategi lama Madrid yang membuat mereka berhasil bujuk Como untuk menjaga Nico PAS. PAS kini punya waktu maksimal 2 tahun untuk kembali ke Madrid. Nah, kalau menurut kalian, kapan waktu paling ideal bagi Madrid untuk memanggil kembali PAS? Apakah pada 2026 sesuai prediksi banyak pengamat? Atau pada 2027 ketika PAS berusia 23 tahun? Coba tulis opini kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau kalian suka pembahasannya. Subscribe channel Starting 11 Moment dan nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan berita-berita terupdate dan terkeren seputar sepak bola seperti ini setiap harinya. Terima kasih dan sampai jumpa.